Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita bertemu lagi di ruang publik. Salah satu apa nih? Ruangan podcast dari PU Gen Z. Pertama kah? Oke ya. Nah, kebetulan dari kemarin kan kita sempat belajar nih yang namanya ada ancaman untuk bangsa kita ya. Jadi kita sebagai ASN muda, lebih tepat ya kan kita perlu yang namanya nih menerapkan bela negara. Dengan tema hari ini adalah How to make PU stronger and better. Cara kita membuat PU lebih kuat dan lebih baik lagi. Perkenalkan saya Jorgi di sini bersama rekan-rekan saya dengan Mbak Hanifa, Pak Girmanus Tirta dan Pak Gogot, Bu Lisa, Bapak Haidar dan Bapak Gio. Kembali lagi kita akan mulai podcast kami. Silahkan dinikmati. Oke, jadi gini nih. Pembahasan yang mau kita bahas pada hari ini adalah tadi yang telah saya bilang tuh. How to make PU stronger and great. Ya kan, bener kan? Terus kemudian apa sih? Kenapa sih kita harus membuat PU lebih hebat? Kenapa sih kita harus membuat PU lebih stronger lagi? Alasannya cuma satu. Sebagai apa sih? Sebagai aksi kita untuk bela negara. Gitu. Dari beberapa ada sintesis nomor modul 3 kemarin kalau nggak salah kita ini dijelaskan bahwa bela negara itu punya beberapa peranan khusus dan dalam menghadapi peran tersebut kan banyak nih yang namanya masalah-masalah nih, terutama di masalah kepemimpinan, masalah masalah kedisiplinan yang itu kan jangan sampai lah kita sebagai panutan untuk rakyat kok malah nggak disiplin gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi dari segi kedisiplinan dulu nih. Siapa yang mau kita ajak bahas ya? Hmm, Bu Hanifah, coba kita bahas nih terkait kedisiplinan, Bu. Hmm, Kayaknya nih Kedisiplinan. mukanya mah disiplin nih orangnya nih. Amin ya, semoga Amin. senantiasa disiplin. Suaranya kok kecil ya, Mbak ya? Coba deket lagi. Coba tes. Nah, bagus itu. Oke, Mbak Hanifah, silakan. Kedisiplinan itu kan sebenarnya hal yang atau sifat manusia yang sebenarnya harus dimiliki setiap pribadi ya. Khususnya untuk di dunia bekerja itu kan salah satu hal vital yang bisa me- eh, meningkatkan gitu kinerja kita gitu. Nah, sebagai salah satu CPNS, saya merasa saya ini sudah memiliki kedisiplinan yang cukup tinggi gitu. Tapi apakah Wis. lingkungan ini tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan bisa mempengaruhi kita. Gitu. Jadi disiplinan itu apa aja sih bentuknya kayak misalkan datang tepat waktu gitu ya, pulang jangan sampai sebelum waktunya gitu, terus mengerjakan tugas tuh jangan sampai mengganggu eh, tugas waktu kerja teman kita gitu, apalagi yang membutuhkan kerjasama gitu ya, tugas-tugas atau kerjaan yang membutuhkan kerjasama, terus merawat barang milik negara itu juga merupakan kedisiplinan gitu ya. Jadi kalau dari saya gitu, biar kita gimana sih biar nggak terpengaruh buruknya lingkungan gitu misalnya, itu ya dimulai dari diri kita sendiri gitu. Contohnya ada salah satu tokoh dunia gitu ya, ya Myron McRaven, dia bilang kalau mau disiplin tuh dari diri sendiri, dari hal kecil aja gitu, kayak beresin kasur tiap pagi gitu. Dari Kalau apa? udah, Beresin kasur. iya beresin kasur, atau kasur biar rapi gitu ya sebelum kerja, itu kan susah banget ya untuk beberapa orang. Nah Mm-mm. kalau kita berhasil melakukan itu aja, kita tuh kan kayak merasa, ya aku lebih loh dari orang lain gitu. Aku bisa loh Uh, melakukan ini, orang lain Puas aja diri nggak gitu bisa. ya, Mbak ya. Iya gitu. Nah kalau kita udah merasakan kepuasan itu tuh kadang kita terpacu untuk melakukan eh, kegiatan-kegiatan lain gitu. Secara tidak sadar, yang karena kita udah melakukannya secara rutin itu bisa meningkatkan kekuatan kedisiplinan kita gitu, yang bisa Hmm. berpengaruh juga langsung ke dunia kerja gitu sih. Oh, berarti dari Mbak Hanifah bilangnya dari diri sendiri itu mulai dari hal kecil ya, gitu. Betul, Nah, betul. kayak beresin kasur nih, terus kita beresin kasur dari hal kecil saking banyaknya gitu kan, akhirnya jadi gede gitu ya. Hmm. Iya, benar. Tapi itu dilakuin nggak sama Mbak Hanifah nih, beresin kasur tiap pagi nih? Syukurnya iya. Oh, dilakuin, oke.
Berarti kan ada hal baiknya tuh. Mbak masuk kerjaan nih. Setelah sampai tempat kerja kan dapat katakanlah BT lah. Terus pulang apa yang didapat? Kasur beres kan? Iya nggak? Kasur Ya beres, udah rapi, dapat enak kan kalau mau tuh, istirahat. Heeh. kita punya yang namanya momentum untuk memulai. Seperti itu ya nggak? Betul, Oke, dan betul. dari momentum ini kan jadilah kita bisa kerja dengan baik. Akhirnya apa sih? Di kantor kita nggak suntuk. Di kantor kita nggak punya bad mood. Kita diajak ngobrol teman mau, ayo kita ngerjain gini nih, mau bantu teman. Akhirnya apa? Kerja sama. Iya nggak? Nah, salah satu dari prospek agenda bela negara kita ini adalah kerjasama juga kan yang perlu ditingkatkan. Itu. Jadi gimana nih Pak Tirta nih? Kok kayaknya tadi senyum-senyum mantek-mantek doang nih. Gimana? Kalau kita bahas kerjasama nih, ini saya ada bahasan menarik, terutama karena kita sebagai seorang PU lebih ke kita ambil case ke proyek konstruksi aja. Namun sebelum Oke, itu saya juga punya ada analogi sedikit. Kalau proyek siap. konstruksi itu sebenarnya bisa kita ibaratkan sebagai sebuah orkestra, ya suatu orkestra, di mana PU sebagai owner itu adalah dirijen yang ibaratnya menentukan arah dan visi. Kemudian ada penyedia jasa atau kontraktor. Itu adalah pemain yang mewujudkan musik dengan alatnya. Kemudian juga ada konsultan atau pengawas yang berperan sebagai bisa dibilang pengatur tempo agar semuanya tetap sesuai dengan partitur. Nah, coba kita bayangkan kalau satu pihak tidak selaras atau kurangnya kerjasama, pasti musik yang keluar itu bisa kurang baik, kurang enak di telinga dan Bener sih. ya begitulah, begitu. Hasilnya nggak sesuai Nah, gitu ya itulah maksudnya ya. betul sekali hasilnya nggak sesuai dan ya pasti kan ibaratnya penonton atau yang ininya kurang puas. Begitu juga dengan proyek. Hmm. Bisa kalau kita kurang kerjasama kan bisa menyebabkan molor, yang bengkak, bahkan juga takutnya nih bisa jadi sengketa atau klaim sana sini dan ya ujung-ujungnya itu eh, warga tidak puas dengan inian kita. Nah tantangannya itu kadang tuh emang bisa dibilang kita PU ini atau sebagai owner tuh mungkin bisa dibilang terlalu fokus ya pada Hmm. aturan dan target sehingga kesannya terasa kaku. Sedangkan dari kontraktor itu atau penyedia jasa tuh sibuk mengejar efisiensi waktu dan Progres gitu biaya ya. karena mereka juga ya betul mereka juga mengejar keuntungan lah ya kalau penyedia jasa. Nah, sedangkan di konsultan ini juga di sisi lain memang harus mengikuti standar, menjaga kualitas, ya kan? Oke. Nah, jadinya tuh ibaratnya sering dianggap menghambat atau memperlambat karena harus Hmm. mengikuti prosedur segala macam. Padahal Nah, makanya yang namanya akhirnya tuh, konsultan juga kerjanya kayak gitu ya. nah iya betul. Jadi Iya. ya memang kita memang harus mengikuti standar prosedur, cuman ya Hmm. memang kadang dianggapnya memperlambat karena mungkin dianggapnya terlalu teoritis, beda dengan di lapangan lah ya. Pasti kan ada Betul. apa tanggapan-tanggapan seperti itu. Nah, makanya akhirnya tuh kayak nggak jarang lah terjadi entah miskom atau saling naikin ego ya, saling menyalahkan. Oh jangan Ketika kalau gitu. apalagi ketika, Enggak, nah masalah itu gini nih. dia, apalagi ketika masalah muncul. Hmm, Kebetulan saya juga pernah jadi konsultan juga kan selama 4 tahun tuh. Cuman emang berat kalau iya, kita harus ngikutin standar tapi PJ ini ngejar waktu gitu kan. Nah kalau hal nah itu itu ya terjadi, siapa yang nggak puas tantangannya. terusan? Yang paling nggak puas siapa tuh? Bukan kita loh, bukan owner, Kalau bukan kontraktor juga loh. Tapi siapa yang paling nggak puas? Kenapa coba coba? nah makanya mungkin bisa jadi hal yang gak puas kalau emang terjadinya masalah segala macam gitu ya bukan dari owner atau kontraktor ya balik lagi ke Yang pengguna yang nggak puas pengguna pengguna. proyek Betul. Siapa pengguna sih? pengguna atau bisa kita bilang ya warga Yes. rakyat lah rakyat Mm-mm. Indonesia yang dimana kita harusnya Mana melayani kita harus mereka melayani. jadi hasilnya itu sangat kurang. Ah, Makanya nih ah. kita harus gimana menyikapinya nih, menyikapi karena itu kan tantangan ya supaya kita juga bisa membuat PU ini nama PU ini lebih baik lah, lebih kuat di mata Indonesia dan bahkan di mata dunia. Nah, mungkin Betul. kalau dari saya nih pertama tuh kita bisa namanya budayakan komunikasi yang terbuka dan transparan. Balik lagi namanya kerjasama, koordinasi, bahkan di sebuah orkestra juga kita butuh komunikasi yang baik kan. Komunikasi Jadi kerja berarti sama ya jangan terutamanya. ya kita jangan ragu lah untuk menyampaikan masalah di lapangan lebih awal sebelum jadi lebih besar atau takutnya malah jadi bom waktu. Kemudian juga komunikasi itu ibaratnya bukan cuma laporan formal lah, tapi lebih ke
keterbukaan dalam rapat atau koordinasi sehari-hari. Jadi ya kita memang jangan nutup-nutupin lah. Kemudian Oke. juga kita tinggalin lah ada yang namanya pola pikir saling menyalahkan. Nah, Jadi saling semua pihak memahami aja ya, berarti ya. Oke. betul, kita Ini harus saling Mbak Lisa memahami dan kayaknya mau ngomong tadi. Kenapa nih? Enggak sih, itu cuman mau nambahin Oh, mau tentang nambahin? kerjasama sih. Iya, jadi kan kerjasama itu nggak hanya tentang PU dengan konsultan, terus betul. yang kayak Pak Tirta bilang, tapi tuh PU kita tuh benar-benar harus kerjasama di internalnya juga. Misalkan kayak dari Bina Marga, terus Direktorat Bina Marga, ke Cipta Karya, terus ke SDA-nya itu kan pasti saling terhubung satu sama lainnya. Nah, jadi kita tuh benar-benar harus kolaborasi di internal, enggak, tapi tidak hanya di internal PU aja sih, bisa aja kita juga kolaborasi dengan pemerintah daerah tentang pembangunan jalan, bendungan, gitu. Kayak contohnya itu mungkin saya bisa ngambil dari Tugu ya, Tugu Marga yang ada di Danau Toba tempat asal saya. Itu tuh pasti mereka Tugunya itu Tugu Marga, pasti mereka berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk ya mungkin tanya info marga apa aja sih yang ada turun-turunannya gitu-gitu kan marga itu banyak. Terus Ada turunan selain apa juga maksudnya? dengan Turunan apa itu? itu banyak mas. Aduh kalau dijelasin panjang lah. Oh, Pokoknya oke, marga itu jangan ada ya. banyak silsilahnya banyak lah gitu. Jadi kan itu kan Oke. perlu pemerintah daerah untuk menjelaskan gitu. Nah, Hmm. selain pemerintah daerah mungkin kita juga perlu gotong royong di lapangan kayak misalnya dari insinyurnya, teknisinya, pekerja proyek, apalagi kalau misalkan tiba-tiba di satu masa ada bencana. Jadi kita tuh harus benar-benar gotong royong nih biar kita tuh hadir cepat untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi Hmm. kita tuh harus sigap membangun untuk negeri gitu ya Mas. Wis, Nah, PU terus ya, sigap selain membangun itu untuk juga negeri. ya selain itu juga kan selain di lapangan kan kita juga butuh kerjasama dengan masyarakat ya Yes. Nah, untuk kayak tadi aku bilang untuk membangun suatu tugu itu kan juga kita perlu masyarakat untuk hadir gitu-gitu. Terus untuk menjaga itu juga untuk menjaga infrastruktur itu juga perlu apa namanya perlu masyarakat biar tidak merusak fasilitas umumnya gitu-gitu. Mungkin kita juga perlu kayak ini ya memberikan edukasi agar hasil pembangunan ini bisa berkelanjutan. Jadi masyarakat paham, oh kalau misalkan suatu pembangunan itu nggak hanya di satu mentok hal ini aja, mungkin itu bisa ada hal-hal lain yang berkolerasi lah gitu. hmm. Terus selain dengan masyarakat, mungkin perlu juga ya kita tuh kerjasama antar ASN, antar kita-kita aja gitu. Apalagi kita yang PNS-PNS muda ya Mas ya, Genji-Genji, kita Agen butuh perubahan ya. banget solidaritasnya. Iya, agen perubahan Kapokja ya Mas ya. Nah, itu Berat. tuh dalam Oke. Berarti emang gini ya Mbak Lisa ya. ya Apa semua pihak harus ikut gimana? bekerja sama gitu ya, termasuk pengguna Iya jasa. harus. Begitu. Benar-benar. Oh, Nah, katakanlah cuman jadi ya yang mengerjain proyek juga kerjasama doang, percuma ya, nggak dirawat ya. iya Maksudnya gitu. dong. Jadi harus butuh masyarakat untuk merawatnya Oh gitu. gitu. Kan Jadi, sia-sia kita udah bangun iya. tapi nggak ada yang ngerawat, hancur lagi kan. Betul. Jadi kita memang perlu kerjasama yang baik sih antar lapisan masyarakat itu gitu. Oke, Itu aja sih dari dari Mbak Lisa. saya. Oke, ini kayaknya tadi Pak Haidar nih mau bilang apa Pak Haidar? Sorry, kepotong tadi. Nah, iya. Ayo, Berarti mangga, ini mangga. ya, kita juga kan kalau dari kerjasama itu berarti menjunjung juga kesatuan dan persatuan ya. Jadi Betul. bukan semata-mata infrastruktur doang yang dijaga ataupun yang dibangun, tapi juga harus menjadikan itu tuh jadi alasan untuk memperkuat persatuan bangsa. Bukan hanya melayani wilayah tertentu juga, tapi juga wawasan kebangsaan membantu melihat pembangunan secara adil dan merata ya. Iya. Kita sebagai orang PU, Itu. Jadi yang aku selain rangkum dari bapak-bapak bertiga ini kan memang yang namanya apa namanya kerjasama kan harus ada yang satu mau ngertiin, satu mau di ngertiin gitu ya enggak? Cuman nggak bisa gitu dong. Kita harus saling mengertiin nih. Makanya aku kutip ya salah satu dari buku yang pernah saya baca ini dari Dale Carnegie di bukunya How to Win Friends and Influence People. Dia pernah state punya seperti ini. Siapapun yang tahu bagaimana cara pikir orang lain, nggak perlu khawatir tentang masa depannya. Seperti itu. Jadi
Dia tuh si Dale Carnegie ini dia kayak bikin prinsip dasar nih dalam menjalin hubungan. Terus 6 cara membuat orang menyuka kita, nggak perlulah kita jelasin semuanya terlalu panjang. Dan 12 cara membuat orang menerima cara pikir kita, lalu 9 cara menjadi pemimpin yang menginspirasi. Nah, semua cara ini tuh konsepnya cuma satu, yaitu pelayanan. Jadi kita melayani kebutuhan siapa sih? Kalau kita ya kebutuhan owner bisa, kebutuhan MK bisa, kebutuhan PJ bisa, sama kebutuhan siapa? Pengguna jasa juga. Bukan hanya penyedia jasa. Begitu. Jadi kita sebagai ASN kan menjembatani kan aspirasi negara buat rakyat kita. Itu. Kita kan kerja untuk rakyat, ya nggak sih? Gitu nggak teman-teman? Begitu. Nah, tapi percuma juga loh. Kita disiplin, kita kerjasama. Kalau apa? Kalau fisik kita nggak kuat. Itu. Percuma kita punya dasar disiplin yang kuat, tapi fisik jalan dikit capek. Gitu ya Pak Gugut ya? Ini kayaknya orang-orang tukang nge-gym nih Pak Gugut nih. Gimana Pak Gugut? Silakan. Ya, mumpung bicara tentang fisik ya, kan Oke. tidak lepas dari olahraga. Hmm. Nah, ini ada kaitannya dengan kesiapsiagaan bela negara. Nah, apa tuh? Bahas di modul 3 di poin kebugaran jasmani dan olahraga. Di Modul 3 modul itu 3 ini ya? Oke, iya, iya, iya. kebugaran Ah. jasmani dan olahraga kan apa gitu. Nah, di situ dibahas main detail, termasuk komposisi tubuh dan indeks massa tubuh atau biasa disebut itu BMI. BMI, Body Mass Index itu ya? Mm-mm. Nah, seharusnya itu kita tetap menjaga di range sekitar 18,5 sampai 22,9. Nah, itu range normalnya ya, Hmm. idealnya. Sebagai ASN kan fisik yang kuat, fisik yang prima kan bisa menunjang kerjaan sehari-hari juga kan. Nggak Wes, gampang sakit, gitu-gitu. bisa lebih melayani ya. Dalam hal lain bisa tahan Iya, lembur nih. iya. Iya. Ini Oke. 18,5 sampai 22,9. Nah, cara ngitungnya ada rumusnya. Hmm. Rumusnya simpel sih. Eh, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi dalam meter dikali 2. Jadi misalkan nih, berat Dikali 2 badanku ya? kan Bentar-bentar. Coba aku coba nih. ya Oke. tinggi dalam meter Oke. dikali 2. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi dalam meter dikali 2. Misalkan aku aja ini contohnya ya. Berat badanku kan 60 kilogram. Tinggiku 1,75. Hmm. Jadi berat 60 kg, 60 dibagi 1,75 dikali 2, yaitu 3. Jadi 60 dibagi 3 sama dengan 20. Nah, itu kan Masuk masih berarti masuk ya? range tuh. Oh, Range-nya oke. kan 18,5 sampai 22,9. Masih masuk kan? Nah, itu. Di modul 3 ini ada saran. Tiap hari harus ada aktivitas fisik teratur. Minimal sekitar 30 menit per hari lah. Nah, kalau kita di PO nih, gimana tuh? Kan Saya kadang untuk kita kerja maintain sampai malam nih. minimal ada aktivitas fisik itu 30 menit per hari. Hmm. Nah kan kita kan di PU kan biasanya ya kadang sampai malam kan. Nah kalau Sering di sih. kantor pusat Hmm. itu enak ada gymnya di basement gedung SDA. Oh, wow, baru tahu aku ada gymnya. Jadi gini kalau saya biasanya pulang itu langsung nge-gym. Wih, Nah, nggak mantap. perlu pulang dulu. Hebat, Enak. mantap. Hebat. Nggak perlu Kan sampai kos langsung ke gym ya? bisa lebih konsisten juga kan. Aduh, Iya kayaknya kan. kayaknya tuh harus jadi aspirasi deh. Di sini kita pulang sampai kos sudah mager. Nggak ada namanya gym. Mungkin paling cuma ada apa tuh? Lapangan gateball kalau nggak salah ya sini. Balai sama di satkerku udah itu doang. Ini teman-teman nggak ada gymnya di balai-balai. Nggak ada. Cuman Balai lapangan mana gateball gitu? doang. Wah, nggak ada. Balaiku ada Apalagi ini, saya Mas. di PPK nggak Tenis ada. meja sama badminton. Oh, itu ada tuh Bali Badminton, satu. badminton. Hmm. Nah itu lumayan itu. Ya Itu bisa maksudku berkeringat itu kan? apa? Di tempatku Aku cuman semuanya ada. gateball, coba. Cuman gateball. Doang ya. Cuman Hmm. jangan salah nih, aku ngalahinnya aku berangkat ke kantor sama pulang jalan kaki loh. Nah itu, Tuh. wah Itu jarak. sudah Oh, sama termasuk kalau itu sama. aktivitas fisik juga sih. Cuman kan kita harus yang lebih intens kan. Yes, betul. Kalau untuk efisiensi waktu, misal kalau jalan 1 jam, kalau sama nge-gym 10 menit kan sama ya. Sama ya. Oh, Iya, benar juga sih. apa kalorinya dan lain-lain. Dari bakar kalorinya maksudnya ya, sama ganunya ya. Dan apa ototnya kan juga lebih Lebih kalau terbentuk. nge-gym kan lebih terbentuk juga kan. Oh, Ya mungkin itu sih.
Harapan Oke. saya ke depannya ya balai-balai PU bisa mengadakan fasilitas olahraga yang lebih banyak. Amin. Saya Karena juga sama, Pak. ya kan, karena kan kondisi fisik yang sehat itu berkorelasi dengan produktivitas dan Betul. ketahanan kerja Menjamin ya. sehari-hari. Untuk aksi Nah, rencana aksi bela negara juga nih. yang sudah saya Oke. itu tadi mention Mm-mm. jarang sakit gitu kan enak kan kerja jadi maksimal. Ya, Betul. itu semoga Oke. dengan itu bisa membuat PU lebih baik dan lebih kuat Amin. seperti yang ini kan tema kita. Ya, jadi lebih stronger and better, betul-betul strong nih kalau Yo, nge-gym nih. yo, Nih, Pak Gio kayaknya juga suka nge-gym nih, ketawa-ketawa dari tadi tuh. Mau nyampaikan apa, Pak? Kalau di tempatku semua ada sih. Di mana? Tempatmu di mana sih? mantap. Aku di Gedung Karo, aku dekat BKTS juga kok. Ada Oh lapangan iya? bola, gitu, semua. Sebenarnya Lap. semuanya kan bisa dipakai juga. Oh Gym gitu. juga ada nanti juga. Udah ada gymnya atau mau ada? Udah ada. Oh Oh, di gitu ya. Gedung Karo ada tempat Mantap gym, itu. Mas. Ada di Wah, lantai 3. cocok juga Boleh nih. tuh. Kita ASN harus sispek-sispek semua minimal ya nggak? Karena kita Cuman bakal jadi namanya nih penerus perizinannya masih bangsa. belum diketahui. Oh gitu, Yo, masih masih Nah, perizinan ya. soalnya kan kita yang baru juga kan, apalagi kita CMNS yang baru, jadi kita nggak mungkin juga langsung pakai-pakai kan ya. Jadi kita harus juga nanya atasan dan sebagainya juga. Karena kan Oh, betulnya itu juga barang milik negara juga kan. Jadi yes. ya kayak mana konsekuensinya ntar ya yang kena kan pasti yang ngurus BMN kan ya, bukan kitanya gitu. Jadi tetap perlu yang namanya perawatan juga kan kalau udah ada tuh. Cuman asik sih kalau emang di sini ada yang namanya tempat gym, kita bisa nge-gym bareng gila, sama sambil cerita-cerita gitu kan. Asik juga. Oke, teman-teman ya, terima kasih untuk apa? Waktu yang telah dicerahkan di podcast ini. Jadi yang mau saya tangkap ini tuh eh, semua yang kita bahas mengenai kedisiplinan, mengenai kerjasama, mengenai fisik, ya kan? Akhirnya untuk apa sih? Untuk membangun jiwa kita sebagai seorang leader. Ya enggak? Setelah ini kita bakal ada yang namanya bela negara. Makanya kita setelah ini perlu menciptakan apa tuh namanya? Rencana aksi bela negara kan? Yang setelah kita yang udah kita bahas ini nih. Nah, Benar. dan dari aku sendiri yang namanya kepemimpinan tuh bukan hal yang ribet. Kepemimpinan tuh sama halnya kayak kalian sama pacar lah, ya enggak? Itu sama kayak cinta nih kepemimpinan. Kita tuh sayang sama pacar ditunjukkan bukan dengan apa sih? Kau kasih waktu dia ulang tahun kasih hadiah. Wah, aku kasih cincin lah. Aku kasih iPhone 16 Pro Max ya enggak? Terus kita nanti makan Pro Max gitu kan. Kepemimpinan bukan kayak gitu. Bukan yang namanya kita ngasih hadiah di waktu hari-hari spesial. Tapi kepemimpinan adalah hal kecil yang kita lakuin tiap hari. Kayak apa sih bangun tidur ngasih bilang ke pacar, kamu cantik banget hari ini gitu. Kayak dia ngasih kita apa? Ih, makasih ya. Itu kepemimpinan tuh hal kecil yang kita lakuin tiap hari selama terus-menerus. Bukannya hal yang gede terus setelah itu nggak ngapa-ngapain. Setuju nggak kalau gitu? Nah, oke. Jadi Setuju sih. inti dari pembicaraan kita adalah mulai dari diri sendiri, dengan hal kecil sebisa mungkin yang bisa kita selesaikan sampai akhirnya jadi hal gede. Begitu ya teman-teman ya. Oke, setelah kita mengetahui beberapa ancaman dan beberapa aksi kita untuk rencana bela negara ini, izinkan saya sebagai moderator kali untuk menutup podcast pada sore hari ini. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan untuk menonton podcast kita hari ini. Semoga kita bertemu lagi di podcast selanjutnya bersama Ruang Publik. Saya Jurgi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Thank you Waalaikumsalam. guys. Thank you Salam. Thank teman-teman you, thank semua. you. Enjoy. See you.